Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kajian Islam, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan sebuah kisah yang penuh pelajaran. Kisah tentang seorang raja yang begitu sombong hingga berani mengaku sebagai Tuhan. Inilah kisah Fir'aun, raja Mesir yang tenggelam bersama keangkuhannya. Dahulu di tanah Mesir, hidup seorang raja yang sangat zalim dan sombong. Namanya Fir'aun. Ia memiliki kekuasaan besar, pasukan kuat, dan rakyat yang tunduk padanya. Namun kekuasaan itu membuat hatinya gelap. Dengan angkuh ia berkata di hadapan rakyatnya, "Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi." Surah An-Nazi'at ayat 24. Ucapan itu menjadi puncak kesombongan manusia saat seorang hamba berani menantang Sang Pencipta. Kelahiran Nabi Musa. Pada masa itu, Fir'aun mendapat kabar dari para peramal bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Fir'aun pun memerintahkan, setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Namun Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seorang ibu bernama Yochebed mendapat wahyu dari Allah agar menghanyutkan bayinya ke sungai Nil. Susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke sungai. Janganlah engkau takut dan jangan bersedih, karena kami akan mengembalikannya kepadamu. Surah Al-Qasas ayat 7. Bayi itu hanyut, dan ditemukan oleh Asia, istri Fir'aun, seorang wanita yang lembut dan beriman. Asia memohon agar bayi itu tidak dibunuh. Ia penyejuk mata hatiku dan matamu. Bayi itu diberi nama Musa, dan Allah takdirkan ia dibesarkan di dalam istana Fir'aun, oleh orang yang kelak akan dia lawan. Musa diutus menjadi nabi. Ketika Musa dewasa, Allah memanggilnya di lembah suci Tur. "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku." Surah Taha ayat 14. Allah memerintahkannya untuk pergi menemui Fir'aun dan mengajaknya kembali kepada jalan kebenaran. Maka Musa datang ke istana dengan tenang dan berkata, "Wahai Fir'aun, aku adalah utusan Tuhan semesta alam." Namun Fir'aun menertawakannya. "Bukankah aku yang membesarkanmu? Kini kau datang membawa agama baru?" Musa menunjukkan mukjizatnya. Tongkatnya berubah menjadi ular besar, dan tangannya bercahaya putih bersinar. Namun Fir'aun tetap keras kepala dan berkata, "Ini hanyalah sihir." Duel Nabi Musa dan para penyihir. Fir'aun menantang Musa dengan mengumpulkan penyihir-penyihir hebat di Mesir. Di hadapan ribuan rakyat, para penyihir melempar tali dan tongkat hingga tampak seperti ular-ular kecil. Namun ketika Musa melempar tongkatnya, ular besar itu menelan semua sihir mereka. Para penyihir langsung sujud dan berkata, "Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun." Fir'aun marah besar, tapi mereka telah mendapat hidayah dari Allah. Dari ahli sihir menjadi ahli surga, karena iman yang lahir seketika. Akhir yang tragis. Meskipun telah melihat mukjizat dan tanda-tanda Allah, Fir'aun tetap sombong. Allah menurunkan berbagai azab, banjir, belalang, kutu, katak, dan darah, namun ia tetap kufur. Hingga akhirnya Musa diperintahkan Allah membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Fir'aun mengejar mereka dengan pasukan besar. Di tepi laut Bani Israel ketakutan, namun Musa berkata dengan yakin, "Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Surah Asy-Syu'ara ayat 62. Lalu Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Air laut terbelah menjadi dua jalan besar. Bani Israel berjalan di antara dinding air itu. Ketika Fir'aun dan pasukannya masuk, Allah menutup kembali laut itu. Fir'aun pun tenggelam bersama kesombongannya. Saat nafas terakhirnya, Fir'aun berkata, "Aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Musa." Namun Allah menjawab, "Sekarang, padahal sebelumnya engkau durhaka." Surah Yunus ayat 91. Tubuh Fir'aun diselamatkan agar menjadi peringatan bagi manusia setelahnya. Pelajaran dari kisah Fir'aun, sahabat. Kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ini adalah peringatan agar kita tidak sombong, tidak merasa paling tinggi, dan tidak menolak kebenaran. Fir'aun hancur karena kesombongannya, sedangkan Musa mulia karena ketundukannya kepada Allah. Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang berakal. Surah Al-Hasyr ayat 2. Sahabat kajian Islam, semoga kisah ini mengingatkan kita semua bahwa kekuasaan, harta, dan kemegahan tidak akan berarti apa-apa tanpa iman dan ketundukan kepada Allah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar
agar kami terus semangat menghadirkan kisah-kisah Islami yang penuh hikmah dan menyentuh hati. Terima kasih telah menonton. Semoga Allah selalu merahmati langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.